kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sangat indah ini, semua dalam keadaan sehat. Selagi bertanya kepada kalian semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Mbak. Sedikit penyampaian yang ingin saya sampaikan untuk pagi hari ini. Bisa didengar yang di belakang? Bisa. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu apa? Hah? Muhammad SAW adalah seorang Nabi atau Rasul, Nabi dan Rasul Allah. Siapa yang tahu nama ibunya? Aminah. Ya. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Rasulullah itu sejak dia lahir dia sudah yatim piatu atau belum? Sudah yatim piatu atau masih punya orang tua sejak dia lahir? Ya. Jadi ketika Rasulullah itu dihamilkan oleh ibunya, Rasulullah berumur 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Ya. Jadi sejak Rasulullah belum dilahirkan di muka bumi ini, Rasulullah sudah tidak memiliki ayah. Berapa bulan dalam kandungan ibu ayahnya meninggal? 2 bulan. Dan ketika Rasulullah dilahirkan berumur 4 tahun, ya, ibunya meninggal. Jadi ketika umur 4 tahun Rasulullah diajak ibunya untuk berziarah ke kuburan ayahnya. Begitu balik dari rumahnya, ibunya juga meninggal. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Kenapa Allah cepat mengambil ibu dan bapak Rasulullah SAW sehingga Rasulullah menjadi anak yatim piatu? Kenapa? Kenapa ibunya dan ayahnya cepat meninggal? Rasulullah kan masih butuh kasih sayang seorang ayah, masih butuh kasih sayang seorang ibu, tapi kenapa kedua orang tuanya cepat dipanggil oleh Allah SWT? Karena kenapa? Ada yang tahu? Karena kenapa? Hah? Karena Allah tidak ingin baginda Rasulullah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena seorang nabi dan rasul tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, ya. Ya. Jadi kita semua ya harus berbakti kepada orang tua. Tidak boleh durhaka. Dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau kita bukti kalau kita itu sayang kepada kedua orang tua, harus kayak gimana? Harus membantu, tidak boleh membantah, ya. Tidak boleh kalau disuruh misalnya ambilkan ini, tidak mau, tidak boleh, ya. Al-Fatah, tidak boleh membantah pada nama bapaknya. Tidak boleh menyebut nama-nama bapak, ya. Kalau orang sebut-sebut nama bapak maka dihukum sama Allah di akhirat, toh? Tidak boleh nakal. Apalagi yang di belakang ini. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Kayak bagaimana contohnya? Coba Arman berbakti kepada orang tua kayak bagaimana? Coba Kifan berbakti pada orang tua kayak bagaimana itu? Cuci piring. Siapa yang sudah pernah cuci piring di sini? Siapa yang sudah pernah timba air? Siapa yang sudah pernah jemur pakaian? Alhamdulillah.
menjawab. Namanya juga kan Alif. Jadi orang tua kira-kira Bunda mau tanya ini. Kita berbakti kepada orang tua kepada siapa dulu? Kepada ibu dulu atau kepada ayah dulu? Setelah ibu siapa lagi? Ibu lagi. Setelah ibu siapa lagi? Ibu. Setelah itu baru siapa? Ayah. Berapa kali ibu? 3 kali. Kenapa derajat ibu 3 kali dibanding ayah? Karena ibu melahirkan. Ketika dibawa ke ibu. Iya, semuanya pintar. Karena kenapa derajat ibu 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Jadi bapak-bapak tidak pernah mengandung, bapak-bapak tidak pernah menyusui, ya. Dan bapak-bapak tidak pernah melahirkan. Jadi ketiga ini bapak-bapak tidak pernah rasakan, maka ibu itu derajatnya 3 kali dibanding Ayah. Bagaimana caranya kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Kita baca doa apa? Jadi ketika kita meninggal, semua amalan kita terputus. Yang tertinggal adalah 3. Ya? Ada 3 atau 4? Apa saja itu? 1, sedekah jariah. Tahu sedekah jariah? Tahu. Kayak bagaimana itu? Misalnya kita membangun masjid, ya. Kita ikut bangun masjid, karena masjid kita lagi dibangun. Nah, selama masjid itu masih digunakan oleh orang banyak, maka pahalanya akan terus mengalir sampai pada hari kiamat. Yang kedua, apa amalan yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat? Hah? Doa anak yang soleh, ya. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, maka amalan yang tidak pernah terputus adalah doa anak yang soleh. Bagaimana doanya? Allahumma ghafirli. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Yang ketiga apa? Amalan yang tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa saja? Misalnya adik-adik semua tahu mengaji, ya. Jadi kayak siapa ini? Kayak Naira misalnya atau Kafa. Dia tahu mengaji, kemudian diajarkan lagi di adik-adiknya sama Arjun, sama Sadan, atau sama Ica. Kemudian Ica amalkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya tidak akan pernah habis sampai hari kiamat, ya. Ya, jadi seperti itu amalan yang tidak terputus. Maka kita sebagai anak harus bisa membanggakan apa? Orang tua, ya. Tidak boleh minta-minta uang kalau mama tidak ada uang. Nanti jadi anak durhaka. Oh? Kalau minta uang sama mama, mama tidak ada uang, tidak boleh paksa, ya. Kalau bilang Fikri, mama saya uang mau beli ini, mama bilang belum ada uang, harus bersabar. Tidak boleh jadi anak durhaka. Siapa yang mau jadi anak durhaka di sini? Siapa yang mau jadi anak yang soleh? Siapa yang mau jadi anak solehnya? Berarti tidak boleh membantah orang tua. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatah. Mau jadi anak soleh kan tidak? Mau. Berarti harus bagaimana? Harus mengaji. Tidak boleh malas mengaji, ya.
Nah, hari ini kita piknik ya. Jadi kita piknik ini sekalian kita tadabbur alam. Indah tidak ciptaannya Allah? Kalian percaya Allah itu ada? Ada. Karena apa? Kenapa kalian percaya bahwa Allah itu ada? Siapa yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah? Tidak pernah lihat Allah, tapi yakin Allah itu ada. Allah itu ada di mana? Di langit. Siapa yang bisa jelaskan kenapa percaya bahwa Allah itu ada? Allah yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kira-kira ada manusia yang bisa buat alam ini? Yang bisa tempel-tempel langit? Ada? Tidak ada. Siapa yang bisa ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak pernah lihat Allah, tidak pernah mendengar suara Allah, tapi kita percaya kalau Allah itu ada, ya. Oke ya, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.